Udah, nggak usah dilembut-lembutin lagi. Saya langsung pengen terang-terangan di awal kalau film yang baru saja saya tonton dan akan saya bahas ini sampah. Mau marah? Silahkan. Ayo kita bahas secara lengkap Twisters. Meskipun konten ini non-spoiler, tapi saya pengen ngingetin sebelum menyelam lebih jauh ke monolog ini, ada baiknya kalian tonton sendiri dulu filmnya. Saya nggak mau menjadi orang yang bertanggung jawab atas tinggi rendahnya ekspektasi orang lain gara-gara ngebahas film yang satu ini. Film yang akan kita bahas kali ini adalah Twisters. Film yang sudah bikin kaget sejak intronya. Bukan pengadeganannya, tapi ketika di-reveal bahwa film ini ternyata produksi distribusinya dipegang oleh dua perusahaan raksasa, yaitu Universal dan Warner Brothers. Kombinasi maut yang menakutkan, yang sudah banyak menghasilkan mahakarya dengan kualitas yang tidak main-main, terutama dalam urusan VFX. Yes, VFX menjadi item vital dalam film ini untuk mendapatkan visualisasi bencana tornado yang serealistis mungkin. Film ini disutradarai oleh Lee Isaac Chung yang terakhir kali mencuri perhatian saya ketika beliau menyutradarai film Minari. Dibintangi oleh Glenn Powell, Daisy Edgar Jones, Anthony Ramos, David Karen Sweet, Katie O'Brien, Maura Tierney, Kiernan Shipka, serta ada Daryl McCormack. Sebagai gambaran, saya akan ceritakan sinopsis dari film ini terlebih dahulu. Jadi, ketika intensitas musim badai mulai meningkat, Kate yang diperankan oleh Daisy Edgar Jones yang merupakan mantan pemburu badai, terpanggil kembali setelah kejadian tragis beberapa tahun sebelumnya yang merenggut nyawa teman-teman dan orang terkasihnya. Dia bertemu dengan Tyler Owens yang diperankan oleh Glenn Powell, seorang seleb media sosial yang ceroboh. Mereka berdua menyaksikan fenomena menakutkan yang belum pernah disaksikan sebelumnya yang akhirnya terlepas. Pasangan ini dan tim saingan mereka berada tepat di jalur beberapa badai tornado yang akan bertemu di pusat Oklahoma, yang tentu saja mengancam nyawa mereka dan seluruh masyarakat. Oh iya, sekedar informasi, film ini sebenarnya adalah sequel dari film Twister yang pernah dirilis tahun 1996. Meski demikian, tanpa menonton film pertamanya pun juga nggak jadi masalah, karena saya sendiri juga pada saat mengerjakan konten ini baru berencana menonton film pertamanya. Dan balik lagi di awal, tadi saya bilang film ini sampah. Ayo kita breakdown. S-nya sangat menegangkan. Yes, film ini diawali dengan adegan yang langsung menantang maut, yang bikin saya kaget ketika kita akan dibuat ketakutan menghadapi bencana. Dalam hal ini adalah tornado. Sekumpulan anak muda yang dipimpin oleh Kate maupun Tyler malah bersemangat untuk menghadapinya. Wajarlah, karena mereka menjuluki diri mereka sebagai penjinak tornado. Ini pun juga bikin saya kaget. Ternyata ada ya yang namanya penjinak tornado, dan memang semenegangkan itu. Mulai dari awal, tengah, sampai kepada event puncaknya yang sukses dibungkus dengan skala destruktif yang jauh lebih besar. Ketegangannya pun memiliki pentahapan. Yang membuat saya tertarik adalah film ini tidak berusaha mengambil langkah superhero maupun langkah pintar yang membuat main karakternya berhasil menuntaskan masalah dan misinya di adegan awal, namun menggunakan momen tersebut sebagai kejatuhannya yang membuat dia memutuskan untuk berhenti berurusan dengan tornado untuk selamanya. Metode redemption arc yang diterapkan ke dalam ceritanya berhasil dieksplorasi dan didalami dengan baik, sehingga audiens bisa dengan mudah merasa invested terhadap ceritanya. Menariknya, ini tidak hanya berlaku kepada karakter utamanya saja, tapi juga supporting karakternya yang mendapatkan redemption arc-nya masing-masing dengan sangat memuaskan. Alhasil, hampir semua karakter dalam film ini sangat enjoyable. Bukan hanya untuk diikuti, tetapi juga kita bisa merasakan apa yang mereka inginkan. Bahkan untuk karakter David Karen Sweet, sang Superman baru kita ini, juga punya role yang mengesalkan. Yang menariknya, meskipun screen time-nya tidak banyak, tapi mampu menjadi karakter yang tidak mungkin untuk dilupakan saking mengesalkannya. Berikutnya, Ayu dan Anggun. Beneran Ayu loh Daisy Edgar Jones di sini. Sampai-sampai saya rela menggeser Dakota Johnson dan Sydney Sweeney di dalam dunia fantasi saya demi menempatkan doi. Tapi tenang, Ayu di sini bukan hanya masalah kecantikan dan betapa menawannya doi, tapi juga peran yang doi eksekusi dengan apik. Sebagai cewek yang punya intelektualitas kita percaya, sebagai cewek yang depresif juga dapat, bahkan ada beberapa momen desperado yang bisa kita rasakan, yang sebenarnya juga penulisan naskah ikut berpengaruh untuk hal ini. Sebagai warrior wanita yang menantang tornado pun juga berhasil. Tapi keanggunan film ini letaknya bukan hanya pada Daisy seorang. Tornadonya pun sangat anggun dan very much realistic.
Tidak berusaha melebih-lebihkan tapi juga tidak mengurang-ngurangkan. Semuanya sangat realistis melalui penggabungan elemen praktis dan visual effect. Tim produksi sampai menyewa beberapa kipas angin raksasa untuk menciptakan angin kencang yang memang terlihat nyata. Nggak tahu itu apakah disewa atau dibeli. Mungkin yang paling mengagumkan adalah tornado mematikan terakhir. Tapi bagi saya, tornado di malam hari adalah tornado yang sangat mengerikan. Mereka tidak berusaha memperlihatkan jelas bagaimana terbentuknya tornado di malam hari, yang diperlihatkan sebatas angin kencang yang benar-benar mirip seperti yang kita rasakan di kehidupan nyata. Semengerikan dan serealistis itu. M. Merusak dan musnah. Memang seperti kebanyakan disaster movie, kita sudah pasti akan diperlihatkan sebagaimana besarnya damage dan kerusakan yang ditimbulkan sebuah bencana. Nah, yang ingin saya highlight sebenarnya dalam film ini adalah bagaimana ide untuk mengatasi tornado yang tidak hanya sekedar early warning system saja dan evakuasi saja, melainkan ditampilkannya sebuah solusi yang menantang untuk menjinakkan tornado. Semua elemen itu diperlihatkan. Early warning system mereka bekerja dengan baik, pesan evakuasi juga ada, dan biasanya di film-film bencana semua tindakan itu dilakukan oleh kelembagaan yang berwenang, dan tentu saja karakter utamanya. Pun demikian dalam film ini, ada sejumlah pesan yang dimasukkan ke dalam dialog, seperti di mana sebenarnya tempat yang aman untuk berlindung ketika tiba-tiba bencana tornado besar datang, dan paling tidak apa yang perlu dilakukan. Dan pesan itu justru disampaikan oleh karakter utama kita yang bukan siapa-siapa, hanya sekelompok pemburu tornado yang tentu memiliki ilmu dan pengalaman juga untuk menghadapi bencana seperti itu. Jadi akan terasa jauh lebih dekat ketimbang kelembagaan yang kini sudah kehilangan kepercayaan banyak orang. Bahkan ada momen-momen di mana kelembagaan yang berwenang salah memberikan petunjuk maupun prediksi cuaca yang menyebabkan jatuhnya banyak korban. Kerusakan yang ditampilkan pun juga terlihat realistis dengan pemilihan angle shot yang tepat dan tidak mengada-ngada. P. Pesona Glenn Powell sebagai Tyler dan Anthony Ramos sebagai Harvey. Sebenarnya tadi sudah saya singgung, tapi kali ini dengan lebih mencermati lagi bahwa karakter Tyler sebenarnya merupakan perwakilan kaum pejuang yang tidak akan pernah menyerah akan tujuannya meskipun kelihatan rebel. Sementara Harvey adalah perwakilan dari kaum putus asa hingga menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan tujuannya. Namun dibalik semua itu dia sadar bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya keliru. Berbeda dengan film lain, film ini memasukkan pihak antagonistik yang diwakilkan oleh sebuah lembaga yang memanfaatkan bencana untuk mengeruk keuntungan mereka. Bahkan ada sentilan bagaimana pembangunan fasilitas publik yang tidak dirancang untuk tahan terhadap bencana di area Tornado Alley di Amerika seperti di Oklahoma ini. Tanpa perlu menceritakannya lebih jauh, semua elemen ini memang akan selalu kita temui di kehidupan nyata. P juga bisa mewakili passion atau gairah yang ingin ditonjolkan sang sutradara ke dalam film ini. Gairah untuk terus menemukan cara mengatasi bencana dengan teori-teori yang paling mungkin yang terfikirkan, meskipun teori itu adalah sebuah teori sederhana, dan bagaimana mereka menyeratkan pesan untuk berdamai dan bersahabat dengan alam, termasuk bencana sekalipun. Ini tercermin dari sikap antusias para pemburu tornado yang memuji keindahan dalam tanda kutip tornado yang terbentuk, yang bersiap melahap apapun yang dilewati. Bahkan mereka menganggap tornado ini layaknya sesosok wanita cantik. Hadapi bersama-sama sehingga kita bisa menyelamatkan sebanyak mungkin yang kita bisa. A. Arahan yang baik dari sang sutradara. Dalam sebuah wawancara, sang sutradara mengakui bahwa dia besar di area seperti yang diperlihatkan dalam film, sehingga beliau bisa dengan begitu leluasa dan begitu kreatif menggambarkan secara akurat dan realistis suasananya, baik itu sebelum maupun pasca tornado. Akting dari semua jajaran cast pun menjadi poin paling berharga untuk film ini, karena tercipta chemistry yang menarik di antara seluruh karakter. Sekedar informasi saja, plotnya berjalan seolah memberikan petunjuk bahwa ada romansa di antara mereka. Namun, naskahnya tidak memaksa untuk mengkonfirmasi hal ini, karena cenderung akan merusak tema sentral cerita, dan ini adalah pilihan kreatif yang bijak. Mereka berusaha lepas dari jebakan plot romansnya yang berpotensi dimasukkan ke dalam film ini, dan memilih untuk membiarkannya menjadi ambigu. Yang terakhir, H, yaitu hati. Meskipun ini adalah film bencana, tapi film ini memiliki hati yang terbungkus dengan rapi dan menjadi magnet tersendiri. Ada subplot tentang teori yang dipikirkan dan disimulasikan oleh Kate dan Harvey serta timnya di awal film yang akhirnya menemui kegagalan. Mereka salah mensimulasikan kejadian bencana tornado yang ternyata levelnya di luar prediksi yang menyebabkan kematian tragis. Simulasi teori ini akhirnya dilupakan oleh Kate yang menandakan kalau dia telah kehilangan hati terhadap passionnya untuk menjinakkan tornado. Sampai
akhirnya dia bertemu dengan Tyler, yang akhirnya mengembalikan hati dan passionnya untuk menggunakan kembali teori yang dipikirkannya dulu untuk diterapkan dan ternyata mendapatkan redemption arc juga. Mereka menjalani setiap kemungkinan dari teori tersebut dengan sepenuh hati sampai mereka mendapatkan solusi terbaik meski harus menghadapi bencana tornado yang paling masif dan menghancurkan yang pernah mereka lihat. Mobil berterbangan, menara air raksasa roboh, sampai orang-orang pun ikut tersedot masuk ke dalam vortex. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia hingga menemui kesimpulan yang sangat berharga dan menjadi penyelamat banyak orang. Yang terakhir sebenarnya adalah merupakan pesan buat kalian harus ditonton di layar lebar karena sensasinya akan jauh berbeda ketika kalian memutuskan justru untuk menunggu film ini dirilis digital dan kalian saksikan di layar yang kecil. Jadi itulah kenapa saya melabeli film ini dengan sebutan sampah. Oh iya, mungkin ada yang bertanya-tanya dan menganggap kenapa tornado dalam film ini begitu mudahnya muncul dan terbentuk, terlalu dibuat-buat. Oke, hal ini memang terkesan terlalu dibuat-buat demi kepentingan film. Tapi sekedar informasi saja nih, wilayah di Amerika Serikat ada yang dikenal sebagai langganan tornado dan wilayah tersebut disebut sebagai Tornado Alley. Tornado Alley ini mencakup beberapa negara bagian di bagian tengah Amerika yang mengalami frekuensi tornado yang sangat tinggi setiap tahunnya. Termasuk salah satunya adalah Oklahoma yang diperlihatkan dalam film ini. Selain Tornado Alley juga ada wilayah yang dikenal sebagai Dixie Alley yang juga sering mengalami tornado meskipun tidak setinggi frekuensi di Tornado Alley. Jadi itulah alasan kenapa tornado bisa begitu sering muncul di wilayah tersebut. Kalau kalian punya pendapat lain tentang film yang satu ini silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga atas membershipnya. Terima kasih atas super thanks-nya. Terima kasih atas awirianya. It's time for this out. My name is Eka. Stay safe and until next time.